Cuma 10 menitan. Bisa dengar loh. Bu Pinta, nanti tolong kabari saya jika harus mulai ya. Bisa dimulai sekarang Bu ya, Kak? Nah, oke, terima kasih. Selamat datang di seri kuliah umum kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu semua dan juga para mahasiswa, selamat datang di seri kuliah umum Peradaban Tradisi Arsitektur di seri ketiga. Kita sudah menjalankan 2 seri sebelumnya gitu ya. Yang kali ini judulnya adalah Arsitektur dan Pluralisme yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 November 2020. Nah, sebelum kita mulai, saya akan mengenalkan diri saya dulu. Saya adalah Yapta Diansari dan saya yakin beberapa mahasiswa di sini sudah tahu saya. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan saya akan membacakan rundown acaranya terlebih dahulu. Yang pertama, pembukaan. Sebagai pembukaan akan dibacakan ayat suci Al-Quran oleh salah satu mahasiswa kami, yaitu Sayyid Muhammad Fatin. Kemudian dilanjutkan dengan acara inti yang akan dimoderasi atau akan dipimpin dan dibimbing oleh Ibu Ari Widiati, yaitu salah satu dosen senior ya, doktor di Arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan kita punya 2 narasumber di sini. Yang pertama adalah Bapak Sutrisno Murtioso dan yang kedua adalah Ibu Anissa. Dan keduanya akan memaparkan materi nanti pada acara inti. Kemudian akan ada sesi tanya jawab juga setelahnya, dan jangan lupa akan dipilih 3 penanya terpilih untuk bisa mendapatkan saldo OVO sebesar Rp50.000 per masing-masing pemenang. Jadi nanti jangan lupa ini ya, keaktifannya gitu ya Bapak Ibu ya. Dan kemudian jangan meninggalkan
room ini karena nanti di akhir acara akan ada form gitu ya, akan ada formulir untuk diisi yang tujuannya adalah nanti agar bisa mendapatkan sertifikat gitu. Oke, baik, kita mulai saja acara kita kali ini yang akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh salah satu mahasiswa kita di Universitas Muhammadiyah Jakarta, yaitu Sayyid Muhammad Fatin. Untuk Ananda Sayyid, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayyuhal ma'akhi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ananda Sayyid sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Juga Ananda Sayyid yang membacakan dan kita semua yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada acara inti, yaitu pemaparan dari kedua narasumber kita tentang arsitektur dan pluralisme, yaitu yang pertama adalah Ibu Anissa dan yang kedua adalah Bapak Sutrisno Murtioso. Nah, sebelum kita mulai, saya serahkan sesi ini kepada Ibu Ari Widiati selaku moderator di sini. Silahkan Ibu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eta sudah memulai dan mengantarkan saya pada acara ini. Oke, nggak usah pakai basa-basi ya. Para mahasiswa di sini mungkin udah kenal saya. Saya hari ini ditugaskan oleh Prodi Arsitektur UMJ untuk menjadi moderator pada kegiatan Arsitektur UMJ Jagong bareng NPL atau Noto Paraan Luas ya. Hari ini kita
hadir ada 2 narasumber. Yang pertama Bu Anissa, yaitu dari dosen kita sendiri dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang kedua adalah Bapak Sutrisno Murtioso. Nanti mungkin saya akan lebih akrabnya memanggil Pak Sumur ya. Pak Sumur, nama panggung beliau Pak Sumur ya. Jadi supaya lebih enak daripada kepanjangan Sutrisno Murtioso gitu ya. Pak Sumur ya. Mohon izin. Oke. Sebelum memulai acara ya, paparan, mungkin saya akan lebih baik ketika saya membacakan CV dari para narasumber. Namun untuk pertama kali paparan akan dimulai oleh Ibu Anissa terlebih dahulu, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Pak Sutrisno Murtioso atau Pak Sumur ya. Jadi saya akan membacakan CV dari Ibu Anissa terlebih dahulu ya. Nama Anissa STMT ya, cukup Anissa saja ya, nggak pakai saja sih, Anissa STMT. Beliau lulus dari sarjana arsitektur ya dari Universitas Gadjah Mada dan kemudian melanjutkan program magisternya di universitas yang sama yaitu Universitas Gadjah Mada. Bergabung bersama arsitektur FTUMJ yaitu pada tahun 2003. Jadi sudah cukup senior beliau ya. Kalau mahasiswa arsitektur mungkin udah mengenal beliau banget ya, karena dari semester 1 sepertinya sudah mulai mengajar anak semester 1 ya Bu Anissa ya. Beliau seorang peneliti di dalam rumpun mata kuliah 3, yaitu teori, sejarah, dan kritik arsitektur bersama dengan Pak Asadi, Bu Vinta, dan Bu Ratna. Ya. Jadi mungkin nggak akan berpanjang lebar saya menceritakan tentang CV Bu Anissa, yang pasti Bu Anissa rajin dan gemar meneliti ya dengan berbagai topik penelitian yang berkaitan dengan minat beliau, yaitu di bidang sejarah maupun di bidang arsitektur tradisional ya. Silahkan Bu Anissa untuk memulai paparannya. Nanti kita setelah Bu Anissa kita lanjutkan dengan Pak Sumur. Terima kasih. Terima kasih Bu Ari atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya berkesempatan ya diberi tugas sebenarnya ini oleh Prodi untuk menyampaikan gitu ya satu hal tentang arsitektur dan pluralisme, sebenarnya judul besarnya ya. Dan ini merupakan serial kuliah umum yang kita kerjasamakan ya antara arsitektur UMJ dengan Noto Paraan Luwes. Ya, nah, jadi tema besarnya adalah Peradaban Tradisi Arsitektur, seri yang ketiga, yaitu tentang arsitektur dan pluralisme. Nah, saya izin untuk share screen-nya terlebih dahulu ya. Pada kesempatan kali ini sudah terlihat ya, Bapak Ibu ya, Mas Mbak, ya sudah ya. Pada kesempatan kali ini kita jagong lah ya, ngobrol gitu ya. Tentang keragaman arsitektur yang ada di Kota Lama Kudus. Nah, kalau kita dengar Kudus sendiri mungkin sudah tidak asing ya, mungkin semuanya sudah nggak asing, bahkan mungkin saya yakin sih banyak yang sudah pernah gitu ya datang ya, mengunjungi kota tersebut. Nah, di Kota Kudus sendiri yang sebenarnya itu tidak jauh dari Semarang ya, hanya sekitar berapa ya, mungkin 50 kilo ya dari Semarang. Kalau dalam di peta itu kalau kita dari Jakarta mau ke arah Surabaya lewat Semarang, artinya tidak lewat tol ya, lewat Semarang itu bisa melewati Kudus. Nah, di Kudus inilah ya kita bisa melihat ada sebuah kota lama ya. Sebuah kota lama yang sering disebut dengan Kudus Kulon. Ini gambarannya seperti ini ya. Jadi Kota Kudus ini ya, lahirnya Kota Kudus itu bermula dari Kudus Kulon itu sendiri atau Kota Lama. Kenapa disebut Kudus Kulon? Karena sebenarnya itu posisinya ada di sebelah kulonnya
sungai, apa ya, baratnya sungai yang namanya Kali Gelis. Ya, jadi Kali Gelis inilah yang disebut-sebut sebagai sungai yang memisahkan antara Kudus Kulon dengan Kudus Wetan, ya. Jadi Kudus Kulon ini kota lamanya Kudus, gitu ya, atau cikal bakal berdirinya kota Kudus. Nah, sedangkan Kudus Wetan ini sebenarnya adalah pengembangan kota, atau kalau sekarang ya pusat pemerintahan sekarang ini itu ada di Kudus Wetan. Nah, di Kudus Kulon inilah ada ya arsitektur yang sangat beragam, ya. Antara lain apa gitu ya? Antara lain kalau kita lihat di gambar ini ada yang ini paling dikenal mungkin ya, rumah tradisional Kudus. Ya. Kemudian ada yang banyak orang yang kurang apa ya, mungkin kurang mendapatkan info atau gambaran ya. Kalau yang tentang sebelahnya ini adalah rumah gedong atau sering disebut dengan gaya Eropa gitu ya. Ini sekarang sedang mulai digalakkan ya, karena sebenarnya ini sebuah warisan budaya juga gitu. Kemudian selain ada rumah tradisional Kudus yang sangat terkenal dengan ukirannya, kemudian rumah gedong atau rumah-rumah gaya Eropa, itu di Kota Lama Kudus atau di Kudus Kulon itu juga ada sebuah rumah ya, bukan sebuah ya, sebenarnya banyak sih rumah, namanya Rumah Kilungan. Nah, gambarannya seperti apa rumah Kilungan itu? Rumah Kilungan itu seperti ini ya, yang kalau dari luar ya cuma terlihat pintunya saja dan atap ya mungkin ya, beberapa terlihat ujung atapnya saja. Nah, rumah Kilungan ini banyak ya terdapat di mana? Di sekitar Menara Kudus ya, atau di Desa Kauman dan di Desa Langgar Dalem. Nah, sehingga dengan adanya rumah-rumah yang berpagar tinggi inilah atau sering disebut dengan istilah lokal itu rumah kilungan, maka jalan yang terbentuk di antara rumah-rumah itu menjadi sebuah gang yang sangat sempit. Ya, bayangannya kita kalau naik sepeda motor itu nggak bisa papasan gitulah. Ya, jadi hanya bisa satu sepeda motor dan satu orang berpapasan berjalan. Ya, seperti ini. Ini banyak sekali dan sampai tahun ini ya 2020 pun saya lihat masih banyak ya ada rumah-rumah ini, walaupun di dalamnya kalau kita lihat yang di daerah Kauman itu banyak yang kosong sebenarnya, tapi masih ada rumahnya ya. Nah, Kudus sendiri selain ada ini tadi ya, ada rumah Kudus, ada kemudian rumah gedong, kemudian rumah kilungan. Nah, yang paling terkenal dikunjungi oleh orang-orang adalah menaranya ya, Menara Kudus yang di sampingnya ada masjid sering disebut dengan Masjid Al-Aqsa atau ada yang menyebut dengan Al-Manar atau Masjid Menara begitu ya. Dan di belakang masjid ini ya, di sisi belakangnya itu ada makam Sunan Kudus ya. Nah, ini yang kemudian banyak menarik peziarah ya mungkin ya istilahnya ya. Jadi peziarah dan akhir-akhir ini banyak tidak hanya orang berziarah sebenarnya yang saya perhatikan adalah banyak juga orang yang datang untuk berwisata foto-foto saja gitu, itu juga mulai banyak gitu ya. Nah, Kudus sendiri ya berasal dari bahasa Arab yang berarti suci bersih ya. Nah, ini saya ambil ya salah satu dari literaturnya yang buku yang ditulis oleh Bapak Solihin Salam yang diterbitkan tahun 77 oleh Yayasan Menara Kudus ya. Berdasarkan inskripsi yang terdapat di mihrab ya Masjid Kudus itu sendiri yang ada tulisannya tahun yang diterjemahkan menjadi 1549 dan itu ditandai sebagai berdirinya ya masjid ini. Jadi berdirinya masjid 1500-an, jadi itu masih zaman dahulu kala ya, sangat lama gitu ya. Nah, kemudian pada masa sebelum Islam datang, ya, di Kota Kudus ini sebenarnya sudah ada apa ya, masyarakatnya sudah ada gitu ya. Nah, dari beberapa literatur yang saya baca ada yang menyebutkan bahwa, gitu ya, bahwa di situ adalah tempatnya orang-orang masyarakat Hindu. Ya, ada yang menyebut Buddha, ada juga yang menyebut komunitas Buddha ya. Mungkin ini yang pernah meneliti tentang kesejarahan ini adalah salah satunya dosen kita juga Pak Ashadi gitu ya. Dari beliau juga ya saya banyak belajar gitu ya. Nah, kemudian
tokoh yang ada di Kudus Kulon ini atau Kota Lama Kudus itu ternyata tidak hanya Sunan Kudus, tetapi ada juga yang namanya Kiai Telingsing. Ini berasal dari Cina ya, dari Yunan atau Cina. Namanya adalah Telingsing, yang ini diabadikan menjadi jalan yang menuju ke arah menara. Jalan Kiai Telingsing itu ada, dan makamnya juga ada ya di Kudus Kulon itu ya, Kiai Telingsing. Namun memang tidak sepopuler gitu ya untuk dikunjungi peziarah, tidak seperti halnya Sunan Kudus ya, tetapi ini juga salah satu tokoh ya penyebaran Islam yang ada di Kudus Kulon. Gitu. Nah, kemudian mungkin saya lanjut saja ke, nah ini tadi yang saya jelaskan bahwa masyarakat di Kudus itu mengenal pembagian kotanya menjadi dua ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan sungai yang membelah ya Kudus ya. Jadi sebelah ini adalah Kudus Kulon dan sebelah kanannya ini adalah Kudus Wetan atau pengembangan kotanya. Kemudian dalam hal mata pencaharian, masyarakat Kudus ini banyak yang menggantungkan pada sektor perdagangan dari zaman dahulu kala gitu ya. Karena itulah kerap ya mereka disebut dengan ungkapan jigang ya. Jigang itu singkatan sebenarnya dari ngaji dan dagang. Jadi itu adalah dua aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang Kota Lama Kudus atau Kudus Kulon ya. Dalam hal ini ketika sudah dakwah Islam sudah masuk gitu ya. Dua kegiatan itu mencerminkan kegiatan duniawi dan kegiatan ukhrawi. Ya, jadi sehari-harinya itu mereka mengaji dan berdagang. Nah, ini sangat menarik ya karena ternyata sampai sekarang pun gitu ya kita masih bisa melihat gitu ya jejaknya gitu. Ya bahwa orang-orang Kudus Kulon itu sangat giat mengaji dan berdagang walaupun dagangannya berubah-ubah gitu ya. Jadi kalau dulu ketika ramai palawija ya palawija, kemudian rokok pernah juga industri rokok, kemudian ganti konveksi, ganti lagi, tetapi intinya masih tetap dengan berdagang. Nah, pada tahun 1960-an ini salah satu peneliti ya Bapak Sarjono ini beliau mengungkapkan bahwa pada tahun 60-an masyarakat di Kudus ini dibedakan menjadi golongan pegawai, golongan pedagang dan golongan orang kecil gitu ya. Jadi pegawai inilah yang disebut dengan priayi ya. Jadi mereka yang mempunyai jabatan gitu ya. Pegawai-pegawai itu disebut dengan priayi. Yang kedua adalah golongan pedagang dan kebanyakan mereka adalah santri dan tinggal di Kota Lama. Dan yang ketiga adalah golongan orang kecil seperti buruh-buruh pabrik, pelayan, petani, dan golongan ini tersebar pada daerah pertanian yang ada di seputar kota, jadi agak jauh dari kota harapannya. Nah, sedangkan Lance Castle ya di bukunya tahun 82 menjelaskan bahwa berdasarkan penelusurannya ya di tahun 82 ini dia membagi ada tiga golongan keluarga, tiga golongan yang ada di Kudus berkaitan dengan pengusaha pabrik pribumi. Ya, yang pertama adalah golongan keluarga yang saling bertalian, ya, di Kudus Kulon yang telah terjadi dalam industri itu sejak awal terbentuknya perusahaan. Ya, jadi ini golongan keluarga yang saling bertalian ini masih bisa kita lihat, ya, pertaliannya, kekerabatannya, dan ternyata arsitekturnya pun ya terkait dengan pertalian ini. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah golongan pengusaha pabrik kretek pribumi yang terdiri dari orang-orang yang baru berhasil. Jadi mereka mencoba dan berhasil ya sesudah Perang Dunia Kedua. Bahkan dahulu dikatakan bahwa sepanjang jalan Kiai Telingsing itu ratusan pabrik rokok kecil ya. Jadi semacam home industry ya. Nah, kemudian golongan yang ketiga menurut Lance Castle ini adalah pengusaha pabrik kretek pribumi ya. Yang lebih banyak lagi yang tidak pernah mencapai keberhasilan. Jadi mencoba gagal seperti itu, dan itu ternyata sangat banyak juga gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada arsitekturnya gitu ya. Yang pertama adalah arsitektur rumah tradisional Kudus ya. Atau ada yang menyebutnya rumah adat, rumah pencu ya. Jadi penyebutannya macam-macam begitu ya. Tapi intinya bentuknya sama gitu. Jadi kalau kita lihat rumah ini yang unik adalah bahwa
dikatakan 90% material yang digunakan itu adalah kayu jati sebenarnya, ya, atau apa Tectona grandis ya. Jadi kayu jati. Karena itulah rumah dengan arsitektur tradisional Kudus ini bisa tahan sampai ratusan tahun jika dipelihara dengan baik. Dan ini sudah ada buktinya, ya. Saya pernah melakukan survei dan rumah itu sudah 200 tahun masih berdiri, ya, masih sama berdiri sama, masih bagus, tapi memang pemeliharaannya ekstra ya, karena di setiap sela-sela ukirannya itu harus selalu dibersihkan gitu ya. Dan ukirannya untuk yang rumah tipe bagus itu 3 dimensi, jadi artinya seperti ada tumpuk gitu ya, depan belakang itu ada seperti itu. Dan ukiran ini juga ada di Nah, ini kalau kita lihat di hampir seluruh rumah, gitu ya, ada di bagian depan tadi ya, di gebyoknya juga ada, di bagian gedongannya ada, bahkan sampai di bancik ya, di gambar ini itu di banciknya. Bancik itu ya seperti apa ya bancik itu ya? Seperti bisa untuk anak tangga, bisa kadang dipakai duduk juga ada gitu ya. Jadi ini di semua bagiannya itu berukir seperti ini. Tidak hanya di bagian luarnya saja. Nah, kalau dari segi tata ruangnya, sebenarnya rumah tradisional Kudus itu tata ruangnya sangat sederhana, ya. Hanya terdiri dari bagian depan Jogo Satru, ya. Kemudian belakang Jogo Satru itu ada gedongan, disitulah terdapat kamar. Kemudian di samping kanan atau kiri dari Jogo Satru dan gedongan itu ada pawon. Ya, jadi pawon itu bisa satu pasang, ya, kanan kiri dari rumahnya bisa salah satu. Nah, sebenarnya tata ruangnya seperti itu untuk rumah ya, untuk rumahnya saja. Jadi kemudian ada bangunan lain di bagian depannya. Biasanya ada kamar mandi, sumur itu di bagian depannya. Bahkan ada juga yang punya gutaan ya. Gutaan itu seperti apa ya? Kalau sekarang dapur tapi kan besar ya. Mungkin besarnya bisa 3x6 bisa segitu dapur ya. Hanya gutaan tempat untuk memasak ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat ya di sini, atap yang menjulang itu satu. Jadi atapnya itu untuk yang penjunya itu ada di bagian Jogo Satru dan gedongan. Untuk pawonnya atapnya terpisah tersendiri. Nah, tadi yang saya sebutkan bahwa ketika kita melewati lorong yang berliku di rumah Kilungan akan terlihat salah satunya adalah atap ya, karena ini atapnya adalah atap yang cukup tinggi ya. Jadi terlihat dari luar walaupun rumahnya tidak terlihat kalau di rumah Kilungan. Ini tentang rumah tradisional Kudus ya. Jadi kalau kita lihat di masa sekarang ini luar biasa karena apa? Tidak hanya dari segi bahan, ukiran ya, tapi juga strukturnya gitu ya. Apa ya istilahnya mereka menyebutnya knockdown ya. Jadi kalau mau dipindah rumahnya itu bisa. Ada kunciannya gitu ya. Jadi ada kuncinya yang dia harus diambil dulu satu baru kemudian bisa dibongkar per bagiannya. Jadi makanya tidak heran kalau ada rumah Kudus dijual itu ya diangkat rumahnya ya, diangkat di apa ya kalau bahasa Jawanya dipreteli gitu ya, diambil bagian per bagiannya kemudian disusun lagi di tempat lain. Nah, itu tentang rumah tradisional Kudus. Nah, sekarang mungkin saya langsung saja gitu ya ke rumah gedong ya. Rumah gedong atau ada yang menyebut apa ya rumah Eropa, ada yang menyebut juga rumah Itali gitu ya. Kalau kita dengar penjelasannya di orang-orang Kudus tidak semua mengenal bahwa ini rumah gedong gitu ya. Tapi ada yang mengatakan ini rumah gedong, ada yang mengatakan oh rumah itu Itali gitu ya. Ada yang menyebut loji ya. Padahal sebenarnya yang disebut loji itu yang seperti gambar yang satu ini. Ini loji. Loji itu gambar yang kanan, jadi yang lebih sederhana ya lojinya. Gitu. Kemudian rumah gedong ini menjadi satu hal yang unik karena dia ada dan berdampingan dengan rumah tradisional Kudus, ya, dengan arsitektur yang sangat berbeda. Nah, dan menariknya lagi adalah ini rumah, ya, rumah-rumah gedong yang ada di Kota Lama Kudus itu pemiliknya siapa? Pemiliknya ya orang-orang Kudus sendiri, artinya bukan pendatang atau orang Cina atau siapa, bukan ya. Jadi pemilik aslinya adalah orang-orang Kudus sendiri ya. Nah, kebanyakan nah ini tadi saya kaitkan dengan apa yang ada di bukunya Lance Castle tadi ya. Kebanyakan rumah-rumah gedong ini dimiliki oleh ya
golongan pengusaha yang terikat dalam kekerabatan tadi. Jadi kalau kita berhasil masuk ke salah satu rumah gedong ini, akan sangat mudah kita masuk ke rumah gedong yang lain, ya, karena mereka masih terikat dengan kekerabatan, gitu, ya. Nah, yang unik lagi, gitu ya, dalam rumah gedong ini selain dari gayanya yang berbeda, gitu ya. Kalau kita lihat berbeda jauh, gitu ya, dengan rumah tradisional Kudus. Di sini mereka tidak menggunakan bahan-bahan yang seperti tadi ya, kayu dan lain sebagainya, tidak, gitu ya. Tetapi ada satu hal yang sama sebenarnya dalam hal menghadap bangunan, ya, kalau kita lihat ya. Jadi baik rumah tradisional Kudus maupun rumah gedong itu biasanya di bagian depannya itu ada halaman, ya, halaman atau ruang terbuka yang digunakan sebagai arah menghadap bangunan. Ya, kalau rumah gedong yang bagus, dia bisa punya halaman lebih dari satu dalam satu rumahnya, dan di dalam satu kepemilikan bisa ada beberapa masa bangunan, ya, karena rumah gedong ini berkaitan dengan industri ya rokok ya, yang waktu itu tahun 1800-an itu sudah mulai berkembang. Nah, kemudian banyak juga rumah-rumah gedong yang di dalamnya ada seperti apa ya, kantornya gitu ya, gudang tembakaunya seperti itu ya. Ada juga termasuk rumah gedong yang ini yang saya tunjukkan ya. Jadi rumah gedung yang saya tunjukkan ini 2 dari 3 gambar ini milik keluarga Niti Semito ya. Mungkin ada yang pernah mendengar ya, Niti Semito, yaitu salah satu pelopornya pengusaha ya rokok di Kudus dengan rokok Baltiga yang terkenal ya. Kemudian satu lagi ini adalah rumah keluarga dari pengusaha rokok Delima. Waktu itu ada rokok kalau bahasa sana Delimo gitu ya, Delima, buah Delima maksudnya. Yang sekarang dua-duanya memang sudah tidak beroperasi. Ya. Nah, kemudian munculnya ya, tadi saya jelaskan munculnya rumah gedong ini berkaitan erat dengan kesuksesan industri rokok di Kudus Kulon. Yang awalnya pada tahun 1880 itu ada penemuan oleh Haji Jamhari terhadap tembakau dan cengkeh yang dilinting bersama. Ya, jadi sebenarnya cengkeh sendiri itu kan kalau dibakar seperti obat asma ya. Jadi ini ditemukan oleh Haji Jamhari ya, namun tidak kemudian menjadi sebuah industri yang besar. Nah, yang kemudian mengembangkan itu adalah Niti Semito yang terkenal mengembangkan itu ya, bersama dengan istrinya yaitu Ibu Nasilah ya, yang memulai bisnis industri rokok kretek di Kota Kudus yang pertama kali ya. Kalau yang terkenal memang mereknya Baltiga, tetapi sebelum merek itu sebenarnya beliau sudah punya beberapa merek ya, karena sebenarnya Niti Semito sendiri itu pengusaha dari masih muda, pengusaha macam-macam, pernah konveksi, pernah usaha dokar gitu ya, sampai pengusaha rokok pun berganti-ganti merek gitu ya, merek rokok. Dan ini menjadi sangat terkenal ya kalau di Kudus karena apa? Karena merupakan orang yang pertama bisa membuat apa ya, rokok itu menjadi sebuah industri gitu ya, bukan home industri lagi gitu ya, karena sudah menjadi sebuah pabrik seperti itu ya. Nah, ini mungkin kalau pembahasan tentang ini kita bisa lain waktu ya, karena temanya berbeda ya. Kalau kali ini saya hanya menyangkutkan kaitannya dengan rumahnya saja gitu ya. Nah, kemudian di cerita tentang kesuksesan Niti Semito tadi kita bisa lihat di buku Kretek ya. Buku Kretek ini yang nulis Mark Hanus ya. Beliau melakukan penelitian di Kudus, melakukan wawancara dan lain sebagainya sampai ke Jawa Timur dan 60 pabrik rokok lainnya gitu ya, dikupas di sini. Nah, kemudian kesuksesan dari tadi ya Niti Semito ini diabadikan di beberapa bangunan. Nah, ini salah satunya yang saya tunjukkan, yang bagian bawah ini adalah rumah beliau yang sekarang masih ada, ditempati oleh sudah kalau nggak salah cucu atau cicitnya ya. Ini rumah yang gambar bawah ini. Nah, kemudian yang di atas ini adalah rumah kapal atau orang menyebutnya omah kapal ya. Ini sebenarnya adalah bangunan yang menjadi kenangan gitu ya, kenangan ketika Niti Semito naik haji
kalau zaman dulu kan naik kapal ya, belum naik pesawat. Jadi naik kapal selama berbulan-bulan. Nah, kemudian ini oleh keluarganya ini diabadikan, dibuatkan sebuah bangunan ya, rumah kapal. Nah, yang lain lagi, ini ada yang namanya rumah kembar. Ya, ini juga sama, ini peninggalan gaya-gayanya ini berdampingan dengan rumah tradisional Kudus, tetapi sangat berbeda ya dari segi gaya gitu kan. Karena kalau ini lebih ke arah Eropa ya, makanya sering disebut dengan omah gedong gitu ya. Jadi beda dengan rumah tradisional Kudus, tetapi ada di lingkungan yang sama. Kalau ini ada di sisi Kali Gelis ya, kalau datang ke Kudus, ke Kali Gelis sebelah ya, jadi ada sebelah barat dan sebelah timurnya Kali Gelis. Jadi ada dua rumahnya ini. Yang satu terawat, yang satu kurang terawat ya. Yang satu yang saya dengar yang satu ini sudah dijadikan ini ya cagar budaya walaupun masih kepemilikan pribadi, yang satu tidak. Ya. Nah ini juga masih ada dan masih bisa dilihat, cuma untuk masuk memang agak butuh izin ya, butuh izin, tidak bisa langsung ketuk pintu permisi masuk gitu ya, tidak bisa. Dan ini masih ada ya sampai sekarang. Nah, yang berikutnya tadi sudah rumah tradisional Kudus, rumah gedong, sekarang kita lihat ke rumah kilungan ya. Apa sih sebenarnya rumah kilungan ya? Kalau bahasa mudahnya rumah kilungan itu ya rumah yang ada di dalam kilungan, gitu aja ya. Kilungan itu apa? Kilungan itu adalah kalau bahasanya lokal, kilungan itu adalah tembok yang mengelilingi rumahnya, di mana orang dari luar tidak akan bisa melihat ke dalam. Ya, jadi ini gambarannya seperti ini, temboknya seperti apa? Ya dindingnya ya masif gitu ya, karena memang tidak diizinkan orang dari luar melihat ke dalam. Nah, karena rumah-rumah kilungan inilah kemudian jalan yang terbentuk menjadi seperti tadi, jalan yang kecil berliku gitu ya. Kalau yang ini yang saya tunjukkan ini ada di desa Langgar Dalem, ini agak lebar, bisa 2 motor papasan. Tapi kalau yang di Kauman lebih sempit ya, lebih sempit lagi, dan dindingnya kalau saya lihat lebih tinggi ya, karena lebih dari 4 meter ya. Kalau kita waktu saya penelitian saya lihat kok yang di Kauman itu lebih tinggi gitu. Ya, nah inilah rumah-rumah kilungan seperti ini. Nah kita kan pasti penasaran ya, kok sampai diberi dinding yang masif tinggi gitu ya, isinya seperti apa ya. Nah rumah kilungan itu kalau yang di sekitar menara itu isinya adalah rumah tradisional Kudus sebenarnya. Nah tapi ada juga di kawasan Kota Lama juga, walaupun tidak terlalu dekat dengan menara, rumah kilungan itu isinya adalah rumah gedong. Ya. Jadi rumah kilungan itu adalah sebutannya, sedangkan isinya, dalamnya, itu ada yang rumah tradisional Kudus, ada yang rumah gedong. Ya. Dua-duanya ada. Gitu. Nah, bagaimana kalau rumah tradisional Kudus, apakah sama persis dengan rumah tradisional Kudus yang ada tidak di dalam kilungan? Ya, ternyata ada perbedaannya. Ya, jadi kalau rumah tradisional Kudus yang ada di dalam kilungan itu kebanyakan ada pelengkap ya, ada bangunan pelengkap yang lain. Ya, bangunan pelengkap yang lain itu apa? Bangunan pelengkap yang lain adalah bangunan sisir. Bukan sisir ini ya, tapi istilahnya aja bangunan sisir. Intinya adalah ini bangunan yang digunakan untuk tempat usaha. Ya, ada di sisi mana? Ada di sisi depan ya, depan dari rumah tradisionalnya. Ya, ini bangunan sisir ada yang masih asli, yang gambar di atas itu masih asli, gambar yang di bawah ini sudah diganti ya, karena yang tadinya pabrik rokok menjadi kalau sekarang tempat penginapan peziarah. Ya, ini ada di rumah kilungan, di dalam rumah kilungan. Ya, ini ada seperti ini. Itu yang mungkin membedakan dengan rumah tradisional Kudus yang tidak ada di dalam kilungan ya, karena ini bangunan sisir itu intinya kan tempat untuk usaha. Kalau usahanya dulu palawija berarti disinilah ya akan diletakkan penyimpanan untuk palawijanya. Kemudian ketika rumah ini memproduksi rokok, maka produksi rokoknya dari giling ya, ngelinting di sini semua sampai packingnya gitu ya. Nah, kemudian untuk ini gambarannya ya, gambarannya seperti ini ya, yang namanya rumah kilungan. Tetapi
begitu kita masuk ke dalam rumah Kilungan itu, membuka pintunya, maka yang terlihat adalah halaman yang sangat luas. Jadi ketika masuk Kilungan itu tidak kemudian kelihatan langsung rumahnya, tidak, tetapi yang kelihatan langsung adalah halamannya, ya, halamannya atau apa, latarnya gitu. Nah, ini tadi sudah saya singgung sedikit ya, bahwa kalau bangunan di dalam Kilungan di rumah tradisional Kudus yang paling umum yang mana? Yang paling umum yang A, ya, yang A. Jadi ada bangunan utama, bangunan sisir, ya, di tengahnya ada halaman dan pintu masuk dari mana? Dari samping. Itu pola yang paling umum, ya. Nah, tapi ada juga yang kemudian karena dia punya gudang dan lain sebagainya yang diletakkan di belakang, maka dia punya tambahan halaman di belakang. Ini kalau yang isinya rumah tradisional Kudus. Tapi kalau yang isinya rumah gedong, ya, untuk rumah Kilungan itu biasanya lebih besar ukurannya, ya, ukuran dari lahannya itu lebih besar karena ya biasanya dia punya banyak bangunan di dalam satu lahan itu, ya, dengan satu pintu utamanya. Nah, ini slide saya yang terakhir ya, karena mungkin waktunya juga sudah melebihi ya. Ini adalah gambaran arsitektur yang lain lagi, gitu ya, yang ada di Kota Lama Kudus. Ya. Nah, kalau tadi ada rumah tradisional Kudus, rumah gedong, rumah Kilungan, nah di Kota Lama Kudus pusatnya adalah di menara, masjid, dan makam. Ya, kalau di sini kita bisa melihat di gambar yang bawah, ya, di gambar yang bawah ini, jadi antara menara, masjid, dan pintu makam ini sebenarnya berderet, ya, jadi satu. Yang masing-masing ada gapuranya, ya, jadi masing-masing ada gapuranya. Nah, inilah yang mungkin masih butuh penelitian lebih lanjut ya tentang bangunan menaranya itu sendiri, gitu ya. Nah, sedangkan di area depannya ini lebih banyak ya kalau sekarang digunakan untuk komersil ya kalau di bagian depannya gitu, walaupun sudah ada sebenarnya masukan dari ahli sejarah yang meneliti tentang Kota Lama Kudus yang menyarankan bahwa sebaiknya gitu ya antara jalan besar dengan masjid menara dan masjid Madureksan ini harusnya tidak perlu ada area komersil gitu ya supaya bisa terlihat dengan lebih jelas karena memang sangat ramai ya. Ini foto-foto ini saya ambil saat pandemi. Jadi saat pandemi pun masih ramai seperti ini gitu ya. Itu gambarannya di pusatnya ya, di pusat Kota Lamanya ya. Jadi di Kota Lama itu ada rumahnya, juga ada masjid, menara yang ini mungkin bagi kita ya cukup unik gitu ya. Karena apa? Karena ada dua yang berdampingan ya, yang menara gaya arsitekturnya berbeda dengan masjidnya. Walaupun sebenarnya kalau di dalam masjid ada pintu ya atau gapura-gapura ya, lawang kembar itu yang memang mirip sekali ya dengan bangunan-bangunan candi ya. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja presentasi saya hari ini gitu ya. Jadi sebagai penutup kita bisa simpulkan bahwa pada kawasan Kota Lama Kudus dapat dilihat keragaman arsitektur ya dari bangunan-bangunan dari rumah yang ada di sana gitu ya. Selain dari rumah-rumah modern yang ada sekarang gitu. Nah, kemudian arsitektur rumah-rumah yang tadi saya sebutkan ini merupakan peninggalan dari tahun 1800-an sampai 1900-an. Jadi kebanyakan itu sebelum 1900 dibangunnya ya rumah-rumah itu ya, yaitu rumah tradisional Kudus, rumah gedong, rumah Kilungan seperti itu ya. Bahkan yang saya tempati pun itu 1800-an ya, itu rumah Kilungan seperti itu. Nah, ketiga macam rumah tersebut juga masih bisa kita lihat ya hingga sekarang ini dan ada kaitannya sebenarnya dengan julukan yang melekat pada masyarakat Kota Lama Kudus yaitu Gus Jigang atau dua aktivitas yang dilakukan dalam harian yaitu mengaji dan berdagang. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.